Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi di wabarakatuh. podcast Mayawa TV bersama saya Andi Yulham Malamirang. Kita kedatangan tamu istimewa malam ini adalah seorang, kita sebut saja adalah aktivis yang boleh dibilang banyak mewarnai kehidupan politik maupun hukum yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau bernama Sabarudin Abdullah Esa, yang panggilan kerennya adalah Udin Jalarambang. Siap. Jalarambang ini keren nih namanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih di aktivitas sebagai pengacara ya? Sebagai pengacara. Menangani beberapa kasus. Ya, ada kan. Kasus dan bernaung di bawah Lopon bernama SCS ya. SCS Law Office ya. Law Office itu yang Di berkantor di sekitar Boulevard di Topas. Ya. Tempat ngumpul juga situ. Iya, siap. Organisasi di Peradi ya. Di Peradi. Oke. Sebelum saya masuk pertanyaan, beliau ini adalah seorang pengacara yang masih peduli terhadap keberadaan kampus tercinta. Oh ya, harus wajib. Saya ngomong begitu karena saya melihat kemarin ada berita yang menyatakan bahwa sejumlah alumni menghadap kepada ketua yayasan menyampaikan beberapa pesan-pesan Betul. yayasannya. Bisa diceritakan? Ya, jadi ini berawal dari keresahan teman-teman, beberapa alumni, senior-senior, segenerasi saya, kemudian adik-adik yang sudah sarjana begitu, itu ya mungkin berseliwerangan di luar tentang kondisi internal di kampus di Universitas Muslim Indonesia. Nah, ada beberapa dugaan-dugaan yang kemudian teman dapatkan, teman terima. Nah, hal ini semua kan butuh untuk diverifikasi, untuk disampaikan ke yang bersangkutan, utamanya pihak yayasan, tentang bagaimana sesungguhnya kondisi internal kampus ini berdasarkan informasi-informasi yang sesungguhnya juga tidak jelas di luar. Nah, tetapi kan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga saya dan beberapa alumni lintas fakultas, ada teman-teman dari teknik, teman-teman dari fakultas lain, dari hukum, itu berkumpul untuk sama-sama menghadap ke ketua yayasan. Kebetulan kan ketua yayasan kita ini baru, Ibunda Prof. Masrur ini kan baru beberapa, mungkin 1 minggu lebih lah sebagai ketua yayasan. Kita sekaligus bersilaturahmi mewakili perwakilan alumni untuk menyampaikan beberapa hal yang dimaksud. Nah, hal ini tentu masih menjadi dugaan. Nah, dugaan-dugaan inilah kemudian yang kami sampaikan ke Ibu Ketua Yayasan. Nah, misalnya tentang beberapa informasi bahwa pembangunan di kampus UMI itu diduga bermasalah, butuh audit, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi ini kan semua dugaan. Nah, yang berhak untuk menilai, memverifikasi, memeriksa ini secara internal tentu yayasan dalam hal ini. Nah, kehadiran saya dan beberapa teman-teman itu memberikan support ke ketua yayasan yang baru agar kiranya hal ini ditindaklanjuti. Nah, urusan apakah ini bisa dibuktikan atau tidak itu menjadi domain yayasan. Akan tetapi kami menyampaikan, mungkin karena di momentum ini juga kami menyampaikan bahwa pihak yayasan harusnya percaya dan meyakini bahwa segala kebijakan yang diambil dalam rangka tanda kutip bersih-bersih di UMI, yakin dan percaya pasti akan disupport oleh alumni. Saya kira itu Kak anunya. Alumni secara keseluruhan ya? Alumni secara keseluruhan. Saya tidak bicara tentang organisasi alumni. Karena kalau bicara organisasi alumni lain lagi ceritanya, karena
Ya. Kita kan bukan anggota. Ya, saya juga bukan pengurus di IKA UMI. Bahkan mungkin kita berharap ikatan alumni secara organisasi Ya. mungkin melakukan hal yang sama. Nah, maksud saya begini Kak, kenapa saya dan teman-teman mengambil inisiatif ini, karena harapan kami terhadap IKA yang menjembatani ini itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga kami yang berinisiatif ini menghubungi beberapa teman-teman senior-senior dari alumni-alumni fakultas lain, ayo kita sama-sama menghadap yayasan. Karena corong yang harusnya menyampaikan ini secara organisasi itu IKA, itu juga kami tidak tahu seperti apa progres dan perkembangannya. Saya kira begitu Kak, itu yang di antaranya apa yang disampaikan pada Pak? yang pertama itu kalau kondisi internal kampus dulu, saya belum bicara tentang sivitas akademika, tentang birokrasi. Yang pertama kondisi internal kampus. Jadi saya sebagai alumni itu mendengar dari teman-teman, dari adik-adik yang masih kuliah tentang lembaga kemahasiswaan. Itu ada beberapa fakultas yang hari ini lembaga kemahasiswaannya, ya kalau dulu namanya Senat, sekarang namanya BEM, itu masih dibukukan. Karena? Ya mungkin ada kejadian, ada masalah-masalah, kemudian ada kasus-kasus perkelahian, apa segala macam. Kemudian ada UKM yang masih dibekukan, ada termasuk Mapala. Nah, maksud saya bahwa betul kondisi-kondisi kelembagaan ini bermasalah, ada konflik dan seterusnya. Tetapi kan tidak seharusnya lembaganya ini yang dimatikan. Itu tidak boleh begitu, karena prinsip organisasi mahasiswa ini itu penting Kak. Karena maksud saya kalau di ruang-ruang perkuliahan itu terbatas kita untuk berinteraksi, kemudian membangun jaringan, itu harusnya dari organisasi-organisasi yang dimaksud. Makanya kami sampaikan kemarin ke Ibu Ketua Yayasan bahwa ini kalau dianalogikan lumbung padi begitu, lumbung pangan, terus ada tikus. Ya untuk membasmi ini jangan membakar lumbungnya. Nah, karena kalau membakar lumbungnya mati semua. Nah, ini sumber-sumber masalahnya yang harus lembaganya harusnya tetap ada, karena wadah aktivitas, berorganisasi, bersosialisasi itu pasti berbeda kalau semua murni di urusan ruang-ruang perkuliahan. Saya kira masih ada peluang cara lain ya. Cara lain kan yang paling mendasar adalah lakukan pembinaan. Iya, siap. Apalagi kan artinya orang-orang yang bermasalah dibina, bukan dibinasakan. itu harusnya. Mau saya kan selama ini kejadian-kejadian itu pelaku-pelakunya, oknumnya, kalau secara institusi diberikan sanksi, secara hukum juga itu kan dipidana kan. Jadi mau saya itu masa double-double? Nggak ada masalah, karena mereka semua yang dapat sanksi, jangan sudah dapat sanksi kemudian lembaga juga mau dimatikan. Jadi dinamisasi berorganisasi, interaksi teman-teman ini ada sudah tidak ada. Seberapa penting keberadaan lembaga-lembaga itu? Kalau saya penting Kak, karena begini, roh sesungguhnya gerakan mahasiswa ini kan, saya ini generasi 90-an Kak, 99 lah. Di zaman itu kalau orang bilang urusan gerakan ya UMI. Ya, UMI, okay. UMI. Hari ini saya tidak melihat itu. Mungkin salah satu tadi. Salah satu masalahnya adalah karena tidak ada corong di internal kampus ini, tempat mereka untuk mewadahi ini keinginan-keinginan, aspirasi. Akibatnya apa itu kalau? Ya akibatnya karakteristik ini mahasiswa UMI hari ini ya begitu, menyelesaikan kuliah, setelah itu berpikir kerja dan seterusnya. Padahal kan esensi kuliah dalam prinsip saya Kak, itu kan harusnya kalau kita sebagai aktivis ini ya mungkin terlalu idealis kalau saya bilang memanusiakan manusia sesungguhnya. Kalau urusan cari kerja apa segala macam itu urusan lain. Nah ini kemudian mahasiswa-mahasiswa UMI yang berkarakter hari ini tuh minim begitu Kak, karena wadah-wadah ini dimatikan. Bahkan apatis terhadap kehidupan. Nah itu yang banyak. Jadi apatis, ya. Itu yang banyak. Sehingga hari ini kan orang-orang kuliah bagaimana caranya cepat selesai. Setelah itu cari kerja apa segala macam. Nah, itu penting. Tetapi menurut saya berorganisasi itu justru yang tidak didapatkan di bangku-bangku kuliah. Ini kan persoalan mentalitas Kak. Saya kira ada sekolahnya itu. Nggak ada sekolah, dan sesungguhnya itu jauh lebih mahal harusnya. Saya bilang begini sama adik-adik, kalau
aktivitas organisasi seperti itu dilakukan, apa bedanya kalau kursus saja? Ya, betul. Apa bedanya? Kursus saja. Itu yang saya kira persoalan mentalitas, Kak. Maksudnya berbeda mentalitas orang-orang mahasiswa alumni yang berorganisasi dengan yang bukan. Itu jadi penting. Sangat penting malah. Penting bahwa organisasi itu harus hidupkan. Ya. Kalau ada kesalahan itu yang ya diperbaiki. Itu yang diperbaiki, jangan mematikan wadahnya begitu kayak kira-kira. Itu saya kira ideal gitu. Ideal harusnya seperti itu kan. Makanya aspirasi yang disampaikan kepada Bu Yayasan kemarin itu salah satu itu adalah menghidupkan dan respon Ibunda Ketua Yayasan, dia sementara mengevaluasi semua, kemudian melihat kemungkinan mudah-mudahan katanya dalam waktu dekat itu semua bisa aktifkan kembali. Ya, kami mengapresiasi dari Ibunda Ketua Yayasan. Ya, saya kira itu bagus dan awal yang bagus bahwa Ketua Yayasan yang baru bertugas berapa hari ya? Berapa hari? Kurang lebih 1 minggu lah, Pak. Sudah membuka peluang dialog yang seperti itu. Saya kira itu penting kampus itu. Selain soal lembaga tadi apa lagi? Yang kami soroti juga tentang kalau ini masih di internal kampus tentang kuliah online itu kan masih. Nah, kami juga mengharapkan kalau ini selain aspirasi dari kami, ini juga ada aspirasi dari alumni lain yang mungkin anaknya hari ini kuliah di UMI. Ya, betul. Jadi dia minta itu supaya kenapa sudah enggak, ini kan sudah enggak COVID. Harusnya kenapa masih online? Karena ya lagi-lagi berbeda kalau tatap muka langsung dengan virtual begitu itu berbeda secara psikologi pasti berbeda. Mahasiswa saya bilang kuliah kalau online tidak asik. Ya, jadi begini nggak ada ini cerita saya. Jadi ada mahasiswa angkatan berapa begitu yang baru pernah lah bertemu, mereka ini satu angkatan. Nah, rupanya pada saat mereka ketemu itu tidak ada yang mengenal satu sama lain. Padahal mereka satu angkatan. Betul. Saya tanya masalahnya apa? Bilang kita belum pernah bertatap muka langsung. Jadi semua perkuliahan hari ini itu ruang-ruang kelasnya di layar monitor, kira-kira begitu, di handphone, di mana itu kendalanya, Kak. Jadi ini berbeda emosional tiap-tiap mahasiswa ke teman-teman yang lain. Saya kira itu contoh saja dan ya harusnya ya mudah-mudahan segera itu kan dengan melalui media ini juga bisa didengarkan oleh para pengambil keputusan. Tapi saya dengar kabar hari Senin depan ini sudah mulai ada perkuliahan. Ya, itu kan. Saya dengar juga di beberapa teman-teman dosen itu yang masih ini menyampaikan bahwa mudah-mudahan katanya tahun ajaran baru ini sudah mulai perkuliahan itu sudah offline. Saya bilang ya mudah-mudahan. Ya. Tapi ada yang bilang begini, ini masih perlu dikonfirmasi bahwa kebijakan itu terkait upaya agar aktivitas non akademik itu salah satunya soal demonstrasi itu bisa diminimalisir. Jadi begini, Kak, kalau ini juga sebenarnya agak dilema. Jadi saya ini berpikir begini. Jadi ada beberapa sebagian teman-teman yang setahu saya dulu misalnya intensitas digerakan, demo apa semua kencang. Nah, celakanya kemudian ketika mereka menjadi birokrasi di kampus hari ini, di UMI maksud saya, jadi dosen apa segala macam, kok tiba-tiba seolah-olah menjudge bahwa ini yang demo ini apa begitu. Padahal saya malah berpikir kau juga pelaku dulu, kan kira-kira begitu, Kak. Atau mereka tersandra dengan pekerjaan. Nah, maksud saya, Kak, inilah susahnya ini konsepsi idealisme kalau kita di birokrasi itu. Cuma kan pendekatannya kan tidak seharusnya begitu, Kak. Di beberapa kejadian ini kan begini, ada yang demo, ada yang melakukan pengrusakan apa segala macam. Kalau misalnya sanksinya dibina, dikirim ke pesantren pada lampe dan seterusnya, saya kira itu wajar-wajar. Nah, tetapi kalau sampai DO, itu kan banyak. Banyak teman-teman yang demo tiba-tiba DO, jadi akhirnya ada aspirasi yang mau disampaikan, takut jangan sampai kita DO. Itu sudah terlalu berat ya. Jadi kalau di DO terlalu berat rasanya. Terlalu berat. Dan mau saya ada beberapa mahasiswa itu yang misalnya nih teman-teman di PBHI perdamping itu mahasiswa yang di DO. Iya, betul.
Saya lihat. Iya kan, itu didampingi. Cuma kan lagi-lagi namanya kekuatan birokrasi tidak memberikan pilihan. Kau demo, kau turun, kau tidak mau. Nah itu di beberapa kejadian ada. Bahwa fakta-faktanya misalnya mereka melakukan pengrusakan apa segala macam. Cuma kan persoalan sanksi itu saya kira lagi-lagi yang namanya anak didik mahasiswa begitu kan tentu dibina dulu kan. Ini kan kalau dianalogikan keluarga ini kan para penguasa kampus kan sebagai bapak ya. Ya itu Kak. Bapak dan ibu. Mahasiswa ini adalah anak. Ya. Senakal-nakalnya anak masa mesti Ya dibina dulu harus. Artinya ada tahapan-tahapannya ini. Ya kalau orang bilang langsung dipalu-palu ini kan mati memang gerakan. Dan faktanya hari ini begitu Kak. Di UMI itu sudah tidak ada. Bukan tidak ada, nyaris tidak ada lagi apa namanya ada isu-isu nasional apa. Mereka apatis. Tidak ada lagi demonstrasi, tidak ada. Makanya saya, waduh ini kampus apa birokrasinya apa siapa ya. Dan luarannya mungkin juga beda ya. Pasti beda Kak. Pasti beda. Pasti beda. Secara mentalitas beda. Karena ya saya juga berinteraksi dengan teman-teman alumni misalnya yang baru alumni. Sisi psikologi membangun komunikasi secara emosional itu berbeda kan? Sepertinya berjarak, tidak ada kan kita dulu begini Kak. Kita ini tidak diajarkan untuk takut sama senior. Cuma kan maksud saya ada penghargaan, ada penghormatan karena kita ini adik tentu membuat diri kita lebih rendah di dalam tanda kutip begitu. Tapi itu bukan karena takut, itu berbeda Kak. Sekarang tidak. Tidak ada yang ditakuti. Tidak. Di ruang-ruang begini, kalau misalnya urusan profesi kan berbeda Kak. Kayak namanya urusan profesi, pekerjaan kita tidak ada urusan kan begitu Kak. Tapi kalau interaksi sehari-hari itu kan tidak boleh Kak. Namanya junior apa segala macam tentu ya sebagai junior harus memahami lah. Nah ini dengan kondisi begini kan juga ada bagian yang putus antara senior dengan junior. Ada itu Kak. Yang terjadi yang kita amati sehari-hari bahwa jika seorang mahasiswa bermasalah, kalau dulu kan gampang, tinggal cari siapa yang bina. Ya, siapa yang bina. Oh iya, aku selesaikan dan selesai. Ya sekarang tidak. Tidak ada Kak. Karena yang kita senior datang masuk tahu-tahu menasehati paling bisa-bisa dilawan. Dilawan, dengar dan seterusnya. Ada beberapa itu yang viral. Senior dipukul. Ini bukan persoalan pukul-mukulnya, cuma maksud saya pendekatan emosionalnya itu tidak terbangun. Karena sudah ada ospek juga. Nah, sehingga tidak ada penghargaan. Ya kalau persoalan ospek mungkin ya saya juga termasuk misalnya penjawab masalahnya tidak ada ospek, cuma kan aspek kekerasannya mungkin yang membuat itu tinggal diperbaiki sebenarnya. Ya itu dia. Jadi diperbaiki bahwa kegiatan seperti itu diperlukan untuk membangun sinergitas antara senior dan junior. Dan juga kepentingan birokrasi, kalau ada apa-apa, tinggal dicari senior, tolong sekarang kalau ada sesuatu, siapa yang mau? Sulit Kak. Sulit. Akhirnya yang dilakukan baru kejadian kecil saya, kan polisi ditangkap. Ya kalau kriminalnya murni misalnya, nah itu kan jelas gitu. Ada unsur pidana itu berbeda, tidak apa-apa. Tapi kalau hal-hal kecil saya kira yang harus dibina, kenapa harus kalau hanya demonstrasi menyampaikan itu Kak. Dan banyak kejadian-kejadian itu kan. Atau jangan-jangan pihak penguasa ini memang banyak yang mesti ditutupi sampai alergi terhadap demo. Wah saya iya kalau indikasi-indikasi, informasi ya bisa jadi gitu. Tentang apa yang terjadi misalnya di birokrasi kampus, ya informasinya dugaan-dugaannya memang banyak hal kan. Ini kan soal kita bicara birokrasi kan secara umum ya. Secara umum. Saya malah berpikir Kak bahwa karena kita bicara domainnya UMI, di birokrasi UMI maksud saya. Seluruhnya? Iya, maksudnya di beberapa kejadian ada dugaan-dugaan tentang penyimpangan, penyalahgunaan wewenang. Saya kira ini semua penyebabnya ini sehingga proses-proses kelembagaan, mahasiswa, gerakannya apa, mau tidak mau ya dalam tanda kutip dikebiri gitu kan. Korbannya itu kemana-mana. Korbannya kemana-mana. Nah itu yang hanya terjadi. Karena menutupi sesuatu akhirnya proses pendidikan yang di luar akademik ini jadi hilang sekali. Tetapi lagi-lagi Kak, kalau kembali ke tadi bahwa agenda kami ketemu dengan ketua yayasan,
Saya kira ini support urusan membuktikan Ya, ya. dugaan-dugaan yang dimaksud itu kan biar yayasan ini yang menyelesaikan itu. Secara formal. Saya malah berpikir kalau yayasan bisa membuktikan pelanggarannya etik di proses secara etik. Kalau ada birokrasi yang pelanggarannya pidana, ayo sama-sama kita laporkan dia ke kepolisian, ke kejaksaan. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya kira itu yang ini bukan tuduhan, tapi ini kan dugaan-dugaan. Ya, indikasi, maksud saya ya. kami mendapatkan informasi-informasi yang kemudian sudah kami verifikasi bahwa urusan membuktikan dugaan-dugaan yang saya maksud itu kita serahkan semua ke yayasan. Itu kira-kira. Dan saya kira memang juga penting segera diklarifikasi minimal, karena supaya itu tidak jadi isu liar. Isu liar artinya juga kita tidak, pihak-pihak yang menduga itu tidak memfitnah. Nah, memfitnah ini menjadi bisa kemana-mana nih. Kan cerita udah habis-habis kan. Cerita udah habis-habis. Ya segera harus diselesaikan. Kalau benar-benar, kalau salah gitu. Nah, maksud saya begini Kak, mengenai orang-orang birokrasi kan tentu kalau ada kejadian itu, kita berandai-andai misalnya ada kejadian seperti itu, dugaan kita misalnya memang ada. Nah, tentu kan tidak semua, ada juga pasti di internal kampus itu yang menjadi korban. Saya berpikirnya malah yang menjadi korban ini harusnya berani melaporkan ini Kak. Nah, itu dia. Ini yang dibawa-bawa ini birokrasi harus berani melaporkan ke yayasan. Gimana nih kalau mahasiswa saja takut dipecat, apalagi birokrasi? Nah kan kalau birokrasi kan berbeda, ada yayasan ini ceritanya kan bisa langsung ke yayasan. Nah harusnya yayasan membuka corong itu bahwa misalnya ini begini Kak, kami akan melindungi siapapun misalnya yang jadi korban ini. Birokrasi kampus ini yang jadi korban yang mau melaporkan kalau misalnya ada dugaan-dugaan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan dan seterusnya, pungli misalnya, dan lain-lain. Itu harus disupport. Mereka ini tidak boleh dibuat takut kan begini, kan masalahnya biasa begini. Saya ini korban, saya ini punya bukti, tapi saya takut. Jangan sampai saya melapor, saya dipecat. Begitu. Bahkan lapor balik. Nah, harusnya yayasan memberikan semacam statement bahwa melindungi itu. Kalau kita alumni misalnya ya siap untuk backup itu. Nah, cuma kan bukan di situ Kak, maksudnya ini kan ranah yayasan. Yayasan betul. Kalau regulasi hukumnya misalnya ya urusan tindak pidananya kalau laporkan apa semua kami siap dampingi kalau itu. Cuma kan bukan di situ momentumnya Kak. Dan ini ada peluang dengan kehadiran ketua yayasan yang baru. Ya, itu. Punya keinginan, mudah-mudahan itu betul dan mudah-mudahan artinya kita tidak berpikir bahwa mudah-mudahan betul ini penyelewengan ini bukan. Mau saya betul keberanian itu ada. Mudah-mudahan ketua yayasan tetap berani untuk mengambil sikap. Dan karena kan upaya mengungkap hal-hal begitu itu kan bukan pekerjaan gampang juga. Butuh keberanian Kak, butuh nyali. Ya. Saya kira salah satu tadi itu yang jadi bagian yang bagian dari aspirasi. Jadi mau saya begini Kak, ini semua berantai nih. Ya, berantai, betul. Kenapa lembaga mahasiswa, gerakan mahasiswa itu relatif mati? Kemudian kenapa ada indikasi, ada dugaan birokrasi mematikan ini? Ini kan kita tidak tahu motifnya apa. Sehingga mau tidak mau mengadunya kita ini ke yayasan. Biar yayasan ini proses tracking lah kira-kira begitu. Apa masalahnya? Karena ini satu sumbernya nih Kak. Simpulnya saya berantai nih. Nah, begitu juga kalau kira-kira begitu ya. Konon informasinya sudah dilakukan audit ya. Kalau keterangan Ibu Ketua Yayasan kemarin proses audit itu sementara ini. Beliau tidak menyebut nama apa segala macam, tapi maksudnya proses audit secaranya ya, normatif ya. Normatifnya itu dilakukan secara internal. Makanya saya sampaikan begini Ibunda Ketua Yayasan bahwa proses auditnya terlaksanakan kalau misalnya terbukti terlibat disanksi. Kalau secara akademik secara internal institusi UMI harusnya diberikan sanksi. Kalau secara pidana dilaporkan. Percayalah bahwa kami alumni akan support, akan dukung. Nah, begitu Kak. Termasuk yang sebaliknya, kalau ada orang-orang yang misalnya diduga dan ternyata dia bersih, harus direhabilitasi namanya. Itu berbahaya juga. Ini kan begini, ini yang berbahaya adalah ketakutan orang-orang memberikan informasi. Betul. Itu yang
Yang saya terus terang banyak menerima ini ya dono, cuma itu masalahnya jangan sebut saya. Jangan sebut namaku. Wah, kira-kira atau bahkan ada yang takut kita foto. Takut ini ada juga sejak kami melaporkan kemarin ya, ketemu di warung kopi di meja-meja sudah tidak mau dulu sama kita. Kira-kira gitu Kak. Tapi menurut saya ya yang namanya kebenaran ya harus diungkap. Ya harus. Karena ini kan apa ya? Ini ada keterpanggilan alumni melihat alma maternya. Ya, kalau saya itu Kak, kalau saya itu. Apalagi ini kan alma mater ini kan adalah milik umat. Ya. Karena konon yayasan itu adalah yayasan milik umat. Ya. Bukan organisasi tertentu ya. Yayasan Badan Wakaf. Artinya memang diwakafkan. Saya kira-kira gitu Kak. Jadi wakafnya orang. Ya wakafnya orang Kak. Itu amanah kan. Ya ngomong tadi badan wakaf itu. Saya baca terakhir sudah bukan badan wakaf, yayasan wakaf. Yayasan wakaf sekarang. Saya baru itu perlu ditelusuri juga. Udah update itu. Artinya kalau berubah jadi badan wakaf berarti ada perubahan akte. Ya. Kira-kira gitu. Gitu tuh. Yang perlu kita cari tahu apa motifnya kan. Kira-kira gitu kan. Kalau ada perubahan akte, pertanyaannya poin-poin apa yang dirubah? Ya, tentu ada motivasinya merubah itu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Artinya kalau ketua yayasan yang baru, ya saya masih dapat ini Bunda ketua yayasan Prof. Masrura sejak kuliah dengan sastra. Kemudian hari ini ya kalau bicara track record saya kira beliau bagus. Memang butuh disupport karena disampaikan bahwa saya ini sebenarnya sudah 73 tahun. Sudah pensiun harusnya. Makanya saya bilang percayalah bahwa kami alumni ini meskipun tidak mewakili institusi alumni IKA misalnya, kami pasti akan mensupport Ibunda ketua yayasan. Itu saya kira ketua yayasan juga butuh support. Butuh support Pak. Alumni ini masih ada yang peduli terhadap terhadap alma maternya. Karena kita ini alumni juga kan, alumni itu tetap menganggap bahwa kampus itu adalah sumber kebanggaan kita kalau di luar. Iya Kak. Betul. Karena kita berinteraksi dengan banyak alumni. Ya. Saya kira di situ pentingnya bahwa kita mesti menjaga tetap nama baik. Terus kemudian ada juga terkait soal ikatan alumni. Ya, saya juga menyampaikan. Jadi kalau bicara organisasi kelembagaan IKA, saya kan tidak waktu apa kemarin itu katanya musyawarah dilaksanakan di gedung kedokteran itu saya tidak ikut. Coba berapa informasi dari alumni juga senior bahwa dugaannya itu kuat bahwa itu dilakukan tidak demokratis, kemudian tidak prosedural, dan malah saya merasa misalnya saya kurang lebih sudah lebih 10 tahun kayak saya jadi alumni misalnya, kalau tidak lebih ya saya tidak tahu, saya tidak pernah malah dapat corong atau informasi bahwa begini aktivitas IKA. Padahal saya ini banyak di Makassar. Nah, begitu kayak. Harusnya ada aktivitas yang kita harusnya ada, misalnya yang ada itu hanya di grup-grup WhatsApp yang ya tidak ada juga pembicaraan tentang. Padahal harusnya peran itu yang mesti diambil oleh. Nah, itu maksud saya Kak. Yang ada justru misalnya adalah kejadian-kejadian kemarin yang beberapa alumni itu teriak-teriak bahwa penunjukan ketua IKA UMI Sulsel Kota Makassar. Ya bukan kan, alumni satu ya. Ya bukan alumni satu. Saya mau bilang bahwa apa sih miskin ini kader UMI begitu kayak apa sudah tidak ada memang yang punya kemampuan sehingga harus menunjuk begini. Saya tahu Bapak ikut banyak mengkritisi itu. Maksud saya tidak terima itu. Maksud saya kalau misalnya ada terlibat sebagai ketua ikatan alumni di forumnya misalnya pasca sarjana, artinya S1-nya bukan dari, saya kira tidak ada masalah kan. Tapi kalau untuk mewadahi Kota Makassar misalnya atau Sulawesi Selatan kemudian dipimpin oleh bukan yang S1 alumni hukum UMI, saya kira saya tidak paham ya Kak, maksudnya begini, saya tidak begitu detail tahu tentang aturan mainnya. Tapi saya secara pribadi ini merasa dihina begitu kayak. Masa tidak ada misalnya alumni. Kan logika aja, enggak usah kita baca hukum secara logika aja. Ini kan kalau yang dimaksud alumni itu kan berarti kan S1-nya. Ya harus. Apalagi bahwa faktanya alumni S2 itu ada.
Ya. Ikatan alumni S2 itu ada. Alumni S2. Ada ikatan alumni pasca sarjana misalnya yang ketuanya saya tidak tahu Pak sudah diganti atau ya Pak Ilham, ya. Pak Iyas. Ya kenapa bukan di situ wadahnya? Kenapa harus di ikatan alumni? ini kan Ini baru satu contoh ya. ini maksudnya ini begini Kak. Saya mau bilang bahwa karena kejadian itu kita ini alumni yang S1-nya di UMI ini masuk warung kopi tempat ngobrol itu kayak diajak Kak. Betul. Apa ini alumni UMI misalnya di Pintor? Kita tidak bicara tentang kapasitas orang ini, enggak. Kita tidak bicara di situ, bukan. Mungkin dia punya kapasitas. Mungkin kita juga enggak tahu kata. Cuma mau saya. Tapi kan prosedural standar itu. Memang sudah tidak ada orang lain. Itulah Kak. Saya kira itu salah satu Kak. Nah, ini sudah diteriakkan berkali-kali apa semua disampaikan. Nah, sampai akhirnya kita tidak tahu. Apa respon dari misalnya IKA UMI Pusat, saya juga enggak tahu Kak. Termasuk mungkin para penguasa kampus. Nah, itu saya juga enggak mengerti sampai sekarang. Nah, gitu Kak, yang makanya itu kami anggap bahwa ini kami bingung. Kalau misalnya kita tidak menganggap ada proses yang tidak demokratis misalnya di IKA, ini misalnya kayak ada dugaan tidak demokratis apa, kemana kami mau mengadunya? Ya, itu dia. Kami sama sekali ini tidak tahu begitu Kak. Akhirnya lari ke yayasan. Kami juga tidak tahu apakah ada regulasinya yayasan bisa mengintervensi itu, kita tidak tahu. Pokoknya mengadu aja dulu. Mengadu aja dulu. Pokoknya saya sampaikan begitu Kak, bahwa ada proses ini. Ah, itu Kak. Jadi kan bagian dari aduan kemarin mohon ditinjau apakah itu sudah betul sesuai prosedur tidak. Silakan. Karena kan ini kan ada dua, karena ini kan jadi dua perdebatan, jadi dua kubu, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ya. Sekarang diperlukan pihak ketiga yang itu benar atau salah. Benar atau salah supaya itu. ini juga tidak berlarut-larut. Kan bahaya juga Kak. Kalau jangan sampai ada dualisme alumni misalnya, kan kita tidak mau hal-hal begitu. Padahal itu gampang. Ya. Itu Kak yang gampang kalau mau terjadi. Jadi saya kira itu Kak, maksudnya di beberapa poinnya, tapi yang kami tekankan kemarin itu selain persoalan IKA, persoalan internal kampus, persoalan perkuliahan yang offline, tapi yang paling kami tekankan kemarin itu mengenai itu Kak, audit. Oke ya. Beberapa kegiatan di kampus, kemudian keseluruhan mau saya Kak. Kemudian ada dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Saya kira penguatannya di situ kalau bicara internal. Selain masalah-masalah yang tadi, masalah IKA Kak. Jadi mungkin itu juga ya di samping audit itu mungkin kalau lakukan perbaikan kan saya kira ada hal ya sebenarnya yang secara substansi harus diperbaiki nih soal proses atau SOP pelaksanaan proyek-proyek yang di kampus mungkin yang perlu disoroti itu. Harusnya kan kalau di pemerintahan kan ada proses tender. Saya kira harusnya juga ada itu ya. Saya tidak mengerti Kak kalau mekanisme proyek sebenarnya karena saya ini bukan. Ya secara umum saja. Ya kalau secara umum apapun ceritanya sebagai anak hukum tentu semua hal begitu diatur kan begitu Kak. Kan minimal kalau ada proyek, apalagi kalau anggarannya miliaran. Puluhan miliar ya harusnya kan mulai proses lelang lah. Ya harus ada proses lah. Mau saya Kak sebagai orang hukum tentu harus ada koridor, tentu harus ada aturan. Nah maksud saya tidak mungkin misalnya ada informasi di luar, ada indikasi, ada dugaan-dugaan kalau ini semua normal. Kan logikanya begitu Kak. Mudah-mudahan sih sudah betul. Mudah-mudahan sudah betul. Tapi kalaupun tidak betul minimal itu yang diperbaiki. Ya itu yang diperbaiki. Saya seperti itu ya. Kalau itu misalnya itu dilakukan dengan benar, orang mau ngomong apa juga? Nggak mungkin. Makanya kami serahkan ke Ibu Ketua Yayasan, nih ada masalah Ibunda. Tolong kita berharap ini bisa diaudit dan seterusnya. Ya udah. Kan begitu kira-kira, karena jangan sampai misalnya kita berandai-andai ini dugaan yang kami maksud itu memang betul-betul adanya, tetapi karena tidak ada yang pernah support nih ke yayasan berlangsung terus. Berlangsung terus itu berbahaya juga, berbahaya. Nah itu sebagai alumni bahkan sebagai masyarakat itu semuanya berkepentingan untuk meluruskan hal-hal itu kan, karena ini kan semua itu kan terkait soal dana, dan dana itu adalah dana umat. Ya, birokrasi kan harus dibuka. Apakah transparan transparan lah mau saya. Supaya juga kembali lagi sama seperti sampaikan tadi, transparan itu maksudnya bahwa
memperbaiki yang salah dan meluruskan kalau ada Ya, fitnah. betul itu Jangan yang sampai yang di luar juga jadi bola liar fitnah-fitnah saja, itu kan dosa juga kita. ya itu yang terjadi kan begitu kan di luar ini. Iya. Ada persepsi alumni yang berbeda Beda, betul. tentang kampus, tentang IKA, tentang ini kan harus luruskan. Atau jangan-jangan misalnya salahnya satu tapi di luar sudah 3 salahnya. Nah, itu bisa jadi Kak. Gara-gara ada satu salah, akhirnya yang lain dianggap salah semua. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Betul Kak. Itu yang salah satu motivasi kami itu bertemu ketua yayasan. Nah, itu kan. Jadi artinya kami ini tidak ada misalnya di podcast ini saya harus sampaikan bahwa kepentingan kami ini satu, perbaikan UMI. Bahwa di proses ini pada akhirnya itu memperbaiki kemudian harus ada korban dan seterusnya itu bukan kami tidak ada di ranah itu. Kesimpulannya adalah bahwa dugaan-dugaan itu sehingga kami berharap ketua yayasan ini melakukan bersih-bersih. Itu aja kan. Nah, ini momentum saya kira. Ini momentum karena ini ketua yayasan baru, kemana lagi Kak? Kemana lagi, betul. Ini tertinggi lah ya. Tertinggi lah. Saya tidak tahu ya kalau bicara struktural begitu, tapi setahu saya namanya yayasan ya pasti sudah itu yang tertinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh alumni bisa sudah tersampaikan dan mudah-mudahan bisa ada. Ya, insyaallah artinya respon ibu ketua yayasan itu sangat. Ya. Tentu kita harap kalau ada perbaikan ya tidak sampai menimbulkan huru-hara. Ya, kita enggak sama sekali enggak kita di situ. Mau ya menarik benang tapi tepung tidak berhamburan. Ya. Kita harap begitu. Tapi kalaupun ada ya soal saya kira itu. Makanya begini Kak, yang menarik itu satu hal disampaikan sama Ibu Ketua Yayasan. Bahwa ke depan di proses audit yang saya lakukan ini mungkin ketika saya mengambil kebijakan dari proses audit ini akan banyak orang yang musuhi saya di internal birokrasi ini. Tapi saya tidak punya urusan dengan itu sepanjang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memusuhi saya untuk menegakkan kebenaran di kampus tercinta ini. Begitu kira-kira yang disampaikan sama Ibu Ketua Yayasan. Oke, masih ada lagi yang terlupa ditanyakan? Saya kira itu juga kurang lebih seperti itu di poin-poin. Misalnya kalau misalnya kalau boleh kita menghimbau kepada para pimpinan kampus secara umum, apa yang mau disampaikan? Saya kira begini Kak, yang kami sampaikan sederhananya ini ya terlalu idealis kalau saya bilang bahwa harus kembalikan marwahnya ini kampus ini. Bahwa generasi boleh berbeda, momentum boleh berbeda, tetapi warna dasarnya itu kampus Islam. Kampus Islami, kampus perjuangan itu tidak boleh hilang. Bahwa metode perjuangannya, metode kampus Islaminya seperti apa itu kan bukan, tidak soal bahwa setiap generasi akan berbeda, tetapi kalau ada upaya mengaburkan itu, saya kira itu yang harus diperbaiki, harus kembali ke situ kan. Jadi kepada seluruh ini. Sekarang kepada alumni apa yang mau disampaikan? Kalau kepada alumni, ya harapannya tentu salah satunya wadah, ya IKA UMI. Harapannya IKA UMI ini bisa menjadi menjadi wadah besar, mangkuk besar lah untuk menyatukan mangkuk-mangkuk kecil ini. Sehingga segala sesuatu ada masalah di internal alumni, apa semua, dia menyelesaikan. Semua respect bahwa ketika IKA UMI yang bicara kita selesai semua. Saya kira itu Kak yang dibutuhkan, dan saya secara pribadi mengatakan bahwa itu yang saya tidak alami, tidak pernah merasakan itu. Jadi wajar kalau saya secara pribadi juga ini agak risau dengan IKA ini. Saya tidak pernah mendengar. Tapi karena ada persoalan maka tentu diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Saya kira itu Kak. Bahwa ada kejadian kemarin apa ya diselesaikan lah. Selesaikan dulu. Dia di berembuk bagaimana jalan keluarnya? Ya, apalagi rananya saya misalnya di angkatan 99 Master Lumo ini rananya senior malah Kak, cuma kan sebanyak kan kalau alumni kan sudah tidak bisa. Ya, maksud saya Kak, ini kan konflik senior ini ya harus selesai sehingga kita di bawahnya ini bisa tertib begitu Kak. Itu yang terjadi. Tidak boleh sewenang-wenang maksud saya. Itu yang
Saya kira kan yang paling penting adalah berembuk mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, itu. Kalau dua pihak menyatakan masing-masing benar, ya mesti ada pihak lain yang mesti menengahi. Ya, kalau yayasan. Kalau dua pihak masih ini, jangan sampai berpuluh-puluh pihak ini kata, karena kita nggak tahu ini. Ya itu. Ya mudah-mudahan didengar semua. Ya, amin, disampaikan. Jadi jangan melihat soal umur atau generasi. Ya. Tapi apa yang disampaikan, apa yang disampaikan dalam Paudi Jalan Rambang ini bisa didengar oleh semua pihak. Siap. Yayasan ini kan yayasan tinggal support pada pimpinan kampus, pada alumni ya. Siap. Kalau mahasiswa saya kira tidak ada masalah. Siap, tidak ada masalah saya kira. Kira mereka juga perlu dibuatkan wadah organisasi yang. Ya, lembaga mahasiswa lah Kak. Ya. Yang tadi itu soal aktivitas lembaga memang perlu. Perlu Kak. UKM perlu supaya mereka punya lembaga untuk melakukan pendewasaan diri sama mahasiswa. Saya kira itu. Ada lagi yang sampaikan terakhir? Saya kira tidak banyak. Saya hanya berharap satu hal, bahwa harusnya semua alumni di lintas angkatan, lintas fakultas itu sama-sama bersatu untuk mensupport kemajuan UMI secara keseluruhan. Nah, bahwa hari ini ada masalah, harapan kita terbesar adalah yayasan menyelesaikan ini. Ayo kita sama-sama support yayasan. Saya kira itu Kak. Itu bijak sekali ya. Jadi jangan lihat siapa, kata orang ini, jangan lihat siapa yang bilang, tapi dengar apa yang dikatakan. Siap. Kalau itu Kak, ya apalah kita ini. Siap. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada hasilnya, terutama bagi kita, termasuk kami yang ada di studio ini. Terima kasih kehadirannya. Saya kira demikian saja. Saya Andi Ilham Malamiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.